Setelah sebelumnya kita sempat membahas 7 perusahaan otobus dengan armada terbanyak di Indonesia part 1, dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 7 perusahaan otobus dengan armada terbanyak di Indonesia part 2. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perusahaan otobus efisiensi. Kita awali pembahasan kita dengan salah satu perusahaan otobus besar yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, yaitu perusahaan otobus efisiensi. Perusahaan otobus efisiensi adalah salah satu moda transportasi yang siap mengantarkan Anda berpergian ke berbagai daerah, seperti Purwokerto menuju Yogyakarta, Cilacap menuju Yogyakarta, dan lain sebagainya. Perusahaan otobus efisiensi didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Teuku Eri Rubiansa dengan menggunakan bus medium yang melayani bus pariwisata. Seiring berjalannya waktu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan otobus efisiensi kemudian memfokuskan diri dengan bus-bus besar. Dan di tahun 1998, pihak efisiensi mengambil langkah baru yaitu dengan membuka bus antar kota antar provinsi dan terus berkembang sampai sekarang ini. Kalau kalian melihat bus ini beroperasi di jalan raya, pasti balutan bodi armadanya hasil jahitan dari karoseri Adiputro, sebab hampir 85% armadanya menggunakan jasa dari karoseri Adiputro. Big Bear. Siapa yang tidak kenal dengan taksi Bluebird? Kalau kalian tinggal di kota-kota besar, pasti tidak asing lagi dengan nama taksi tersebut. Sebab taksi Bluebird merupakan perusahaan taksi terbesar di Indonesia dengan armada yang tersebar di hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Bluebird memiliki beberapa jaringan, salah satunya yaitu yang melayani moda transportasi darat dengan armada busnya dengan nama Big Bear. Dikutip dari awansan.com, setelah sukses dengan taksinya, pada tahun 1979, Bluebird kemudian mendirikan Big Bear, anak usaha yang lebih berkonsentrasi pada penyewaan bus charter dan wisata. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, karoseri Restu Ibu didirikan dengan tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan balutan serta servis dari armada Big Bear itu sendiri. Big Bear terus berkembang, terbukti dengan armada terbarunya yang selalu dihadirkan. Karena perusahaan otobus Big Bear masih satu perusahaan dengan karoseri Restu Ibu, maka tidak heran jika hampir 100% armada Big Bear menggunakan balutan bodi dari karoseri Restu Ibu. Perusahaan otobus Surya Kencana. Selanjutnya kita bergeser ke Nusa Tenggara Barat yang merupakan ujung timurnya yang dilayani oleh perusahaan otobus di Indonesia, tepatnya di daerah Bima, yang juga memiliki salah satu perusahaan otobus yang hanya menggunakan balutan bodi dengan satu karoseri saja, yaitu perusahaan otobus Surya Kencana. Perusahaan otobus Surya Kencana merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat dengan armada busnya yang melayani antar kota dalam provinsi ataupun AKDP. Rute yang dilayaninya yaitu dari Bima menuju Sumbawa, Lombok, dan sampai ke Mataram untuk pulang pergi. Berbeda dengan kuda lain yang berasal dari Jawa Timur yang cukup terkenal dan seringkali tertangkap lensa kamera. Perusahaan otobus yang satu ini justru sebaliknya. Kalau kalian melihat bus Surya Kencana yang berlalu lalang melayani trayek dari Bima menuju Mataram ataupun sebaliknya, kalian tidak akan pernah melihat bus yang satu ini menggunakan karoseri lain selain dari karoseri Tentrem Malang. Sebab hampir 100% armadanya menggunakan hasil jahitan dari karoseri Tentrem Malang. Perusahaan otobus Subur Jaya.
Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobus yang memiliki warna yang cukup beragam ini? Yaps, perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Subur Jaya. Perusahaan otobus Subur Jaya merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat yang menyediakan bus pariwisata. Perusahaan otobus yang identik dengan warna yang cukup beragam ini didirikan pada bulan Juli tahun 2004 di Kota Rembang oleh Bapak Ari. Pada awalnya, perusahaan otobus Subur Jaya membeli medium bus milik dari karoseri New Armada dan kemudian disusul dengan membeli bus bekas non-AC AK3 yang dibeli dari perusahaan otobus Mandala Kertosono. Sampai saat ini perusahaan otobus Subur Jaya terus berkembang. Hal itu terbukti dengan dihadirkannya armada-armada terbaru dari perusahaan otobus Subur Jaya ini. Perusahaan otobus Subur Jaya termasuk dalam deretan pengguna karoseri Adiputro terbanyak di Indonesia, walaupun ada beberapa unit hasil jahitan karoseri Laksana yang terparkir di garasi miliknya. Perusahaan otobus Sinar Jaya. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang dulu pernah menjadi bus antar kota antar provinsi terbaik pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Saking banyaknya penghargaan yang diperoleh oleh bus tersebut masuk ke rekor muri sebagai perusahaan angkutan penerima penghargaan terbanyak dalam bidang pelayanan 6 kali berturut-turut. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Sinar Jaya. Perusahaan otobus Sinar Jaya merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi darat dengan armada busnya yang berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1982 dan terus berkembang hingga sekarang ini. Di awal berdirinya, perusahaan otobus yang satu ini dikenal karena menggunakan model bus kapsul. Di kala itu, model bus seperti ini tengah menjadi tren yang diminati oleh kalangan perusahaan otobus maupun di kalangan masyarakat. Perusahaan otobus Sinar Jaya ini melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dengan berbagai kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, bus Sinar Jaya juga kini telah menambah rute perjalanan ke Pulau Sumatera dengan membuka rute dari Lampung menuju Yogyakarta pulang pergi. Perusahaan otobus Sinar Jaya juga termasuk deretan perusahaan otobus yang memiliki armada yang cukup banyak di Indonesia dan akhir-akhir ini banyak menggunakan balutan bodi dari karoseri Laksana untuk armadanya. Walaupun sebenarnya pernah juga menggunakan balutan dari karoseri lain seperti karoseri Adiputro, Rahayu Santosa, dan karoseri Tentrem Malang, namun masih bisa dihitung dengan jari. Perusahaan otobus Pandawa 87. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang sejauh ini masih melayani hanya lain pariwisata, yaitu perusahaan otobus Pandawa 87. Perusahaan otobus Pandawa 87 merupakan perusahaan otobus yang melayani armada perjalanan pariwisata domestik dalam negeri. Perusahaan otobus Pandawa 87 bisa dibilang cukup baru di Indonesia, yaitu didirikan pada tanggal 17 April 2014 oleh Bapak Gunawan Agung Aprilianto dan beralamatkan di Bugul Kedul, Pasuruan, Jawa Timur. Sejauh ini perusahaan otobus Pandawa 87 belum melayani baik itu antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Berdasarkan informasi yang saya tanyakan langsung kepada Mas Gifan selaku bagian owner dari perusahaan otobus Pandawa 87, dari 200 unit lebih armada yang terparkir di semua garasi milik perusahaan otobus Pandawa 87 seperti Malang, Boyolali, Cianjur, Karawang, Pasuruan, hanya 8 unit armada saja yang menggunakan balutan bodi selain dari karoseri Adiputro, yaitu 4 unit bus Legacy Sky SR2 Suite Class dari karoseri Laksana dan 4 unit Avante dari karoseri Tentrem Malang. Maka tidak heran perusahaan otobus Pandawa 87 digambarkan sebagai salah satu perusahaan otobus yang hampir semua armadanya menggunakan balutan dari karoseri Adiputro. Perusahaan otobus Tentrem.
Selanjutnya ada perusahaan otobus dan tram yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Mendengar nama perusahaan otobus dan tram, pasti keingat dengan salah satu karoseri besar di Indonesia, yaitu Karoseri Tentrem Malang. Kok namanya sama? Yaps, Karoseri Tentrem masih satu perusahaan dengan perusahaan otobus dan tram. Dikutip dari ayonaikbis.com, perusahaan otobus dan tram didirikan pada tahun 1986 di Kota Malang, Jawa Timur oleh Bapak Tatang Wahyudi, dan pada awalnya hanya beroperasi melayani moda transportasi darat di sekitaran daerah Jawa Timur saja. Seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus dan tram pun mulai membuka bengkel kecil untuk kebutuhan pemeliharaan internal armada dari perusahaan otobus dan tram itu sendiri. Namun melihat perkembangan pasar yang menjanjikan, maka pada tahun 1988, Bapak Tatang Wahyudi memutuskan untuk membuka bengkelnya kepada umum. Dalam artian tidak hanya untuk internal perusahaan otobus dan tram saja, dan mulai melayani pembuatan bodi bus untuk seluruh pelanggan setianya dari berbagai perusahaan. Perusahaan otobus dan tram dan karoseri tentrem tumbuh sangat cepat sekali di Indonesia, terbukti dengan karoseri tentrem yang memiliki nama yang cukup besar di deretan karoseri terbaik di Indonesia. Begitu pula dengan perusahaan otobus dan tram. Karena perusahaan otobus dan tram masih satu perusahaan dengan karoseri tentrem, maka tidak heran semua armada perusahaan otobus dan tram, balutan armadanya menggunakan jasa dari Karoseri Tentrem Malang. Oke guys, dari ketujuh perusahaan otobus dengan armada terbanyak di Indonesia part 2 yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Apakah perlu kita buatkan part 3-nya? Silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.